Jumpa kembali bersama saya Karya Keta Komputer. Untuk kali ini saya akan membahas tentang nested block atau blok yang bersarang. Apa itu nested block atau blok yang bersarang? Blok yang bersarang itu adalah bila mana kita mempunyai beberapa blok, kemudian kita menggabung blok itu menjadi satu blok lagi, maka itu yang dinamakan nested block atau blok yang bersarang. Contohnya, saya akan merotasi untuk kursi ini menjadi 3 lagi untuk sisi-sisinya. Kemudian saya akan buat sebuah blok baru yang saya namai set meja kursi kecil. Untuk proses rotasi kita bisa gunakan beberapa fungsi atau tool di AutoCAD, misalnya mirror. Di sini saya kasih tool mirror, MI shortcutnya, enter. Pilih objek kursi, enter. Kemudian kita tetapkan garis pencerminannya, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, saya enter. Maka sudah dicerminkan terhadap garis cerminnya. Untuk yang sebelah sini saya manfaatkan rotate. Kita klik RO to shortcut daripada rotate, enter. Klik objek kursi dua-duanya, kita enter. Kita tentukan titik rotasinya, saya tentukan di titik tengah daripada meja sini. Saya tekan copy atau saya klik kanan, saya pilih copy untuk menghasilkan hasil dari rotasi saya terduplikasi. Kemudian saya klik angle-nya, yakni 90 derajat. Saya klik di sini. Ya sudah rotasi. Selanjutnya objek ini akan saya buat blok. Kita ke insert, create seperti sebelumnya. Kita namai set meja kursi kecil. Pada pick point saya pilih tengah meja. Pada select object saya pilih seluruh objek blok, kemudian saya enter. Pada scale dan allow sudah tercentang, blok sudah milih, saya OK. Maka blok ini dinamakan blok yang bersarang atau blok di dalam blok. Saya simpan. Saya taruh di sini di tool palette, namun sebelumnya akan saya berikan garis pemisah. Caranya kita klik di sini di tengah, kita klik add paragraph. Setelah itu saya berikan teks untuk formasi, misalkan set meja kursi. Saya enter. Kemudian saya bawa set meja kursi saya ke dalam blok. Maka blok ini adalah nested block atau blok yang bersarang. Blok bersarang itu bisa kita pecah menggunakan perintah explode. Contohnya saya klik blok ini, kemudian saya tekan huruf X. X itu adalah inisial untuk explode, kemudian saya enter. Maka blok ini akan kembali terpisah menjadi blok yang individu lagi, bukan nested block. Untuk selanjutnya saya akan membuat objek kedua
berdasarkan objek ini, sehingga nanti saya akan buat set meja kursi sedang. Caranya kita copy objek kita ke arah kanan. Saya memanfaatkan perintah copy. Saya klik sembarang untuk melakukan proses duplikasi. Saya enter. Sini saya hapus untuk memperpanjang meja ini. Sini meja ini masih bersifat blok, sehingga kita tidak akan bisa menerapkan proses modify atau kita merubah objek ini. Maka kita harus melakukan proses exploding atau memecah blok. Saya pilih objek mejanya, kemudian saya tekan huruf X, kemudian saya enter. Untuk memperpanjang meja ini, saya menggunakan perintah stretch. Shortcut daripada stretch adalah S, enter. Kemudian kita blok menggunakan blok crossing dari sisi-sisi yang ingin kita lakukan proses stretching. Di sisi sini yang akan dilakukan proses stretching. Saya enter. Setelah kita cross, saya klik tengah daripada meja, garis di sini, saya tarik ke sana. Ketika ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan, saya skip, saya stretch lagi, saya blok ya, ini sampai sini. Oh, kena yang ini, saya skip, saya perbesar biar mempermudah kita melakukan proses stretching. Saya stretch seperti ini, pastikan hati-hati nggak nyentuh objek yang lain. Oke, saya enter, saya klik sini, saya tarik. Nah, ini sesuai dengan yang saya inginkan. Saya kasih jarak stretching itu sebesar 750 satuan. Meja saya sudah diperpanjang sebesar 750 dari objek yang semula, yakni 750 juga. Jadi total di sini adalah 1500. Langkah selanjutnya saya akan memirrorkan objek-objek saya ini menempati sisi-sisi yang masih kosong. Saya tekan MI untuk mirror. Saya pilih objek ini dan ini. Kemudian saya enter. Saya pilih titik tengah sini dan titik tengah sini. Dan saya enter. Kita mirrorkan yang ini ke arah sini. Saya tekan MI lagi, enter. Klik objek ini, enter. Saya klik tengah sini dan sini, saya enter. Maka akan terbentuk objek baru dengan meja yang sedang. Objek ini saya namai nanti adalah blok set meja kursi sedang. Saya save dulu. Saya buat bloknya. Set meja kursi sedang. Saya pick point pada tengah daripada meja. Saya select objek. Saya pilih seluruh objek ini. Saya enter. Ini sudah tercentang. Kita OK. Kita save. Lalu saya tarik ke dalam tool palette yang ada di sebelah kanan. Maka akan ada dua macam. Saya akan membuat satu lagi objek dengan nama set meja kursi panjang. Ini saya copy yang meja kursi sedang. Saya explode bloknya.
Ini saya hapus. Saya lakukan proses stretching lagi untuk ini. Ini tidak usah saya explode karena dia sudah terpecah. Saya tinggal stretch S. Saya pilih objek yang mau saya stretch. Ntar klik garis untuk penarikan stretchingnya. Saya masukkan 750 lagi. Kemudian saya mirror seperti sebelumnya, ini ke sini. Saya mirror ini ke sini. Kemudian yang sini saya ambil dari sini dan sini. Saya mirrorin juga. Ini dari sini. Seperti ini ya. Bentar. Kemudian saya buat sebuah blok dengan nama set meja kursi panjang. Saya pick point di tengah dari meja panjang. Sini. Saya select objek. Saya enter. Saya OK karena sudah tercentang. Saya save. Kemudian blok yang baru saya buat saya masukkan ke dalam tool palette. Kita klik, kita tarik garis putus-putusnya masuk. Jadi kita sudah mempunyai 3 objek di dalam lembar kerja kita dengan blok yang berbeda-beda. Untuk tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana objek blok ini akan kita setting menjadi blok yang dinamis.